Suasana sore itu begitu tenang. Angin yang lembut menyapu dedaunan yang mulai kering di halaman depan rumah Maya. Matahari terbenam perlahan di balik bukit. Cahayanya yang tersisa memercikan semburat oranye pada langit yang semakin gelap. Rumah Maya terletak di sebuah desa kecil yang agak terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Jalanan yang biasanya sunyi mulai terlihat lebih sepi ketika waktu maghrib mendekat. Dari dapur, Maya menatap keluar jendela, memperhatikan langit yang semakin berubah warna. Sepertinya maghrib hampir tiba, gumamnya pelan, matanya tak lepas dari kegelapan yang merayap dengan cepat. Suara azan mulai berkumandang dari masjid terdekat, mengisi udara yang mulai dingin dengan panggilan ibadah. Suara itu seolah membangunkan ingatan masa kecil Maya, di mana ibunya selalu mengingatkan, "Jangan pernah potong kuku waktu maghrib ya, nak. Itu waktu yang tidak baik, banyak makhluk halus berkeliaran." Maya saat itu hanyalah seorang gadis kecil yang mudah percaya pada cerita-cerita orang tua. Namun sekarang, sebagai seorang wanita dewasa yang tinggal sendirian di rumah ini, ia sudah lama mengabaikan nasihat-nasihat yang dianggapnya sebagai takhayul belaka. Ia tersenyum samar mengingat perkataan ibunya yang sudah lama meninggal. Betapa konyolnya, pikirnya. Bagaimana bisa hal sepele seperti potong kuku di waktu tertentu membawa malapetaka? Maya melirik kukunya yang sudah mulai memanjang dan terlihat kotor. Sudah lama ia tidak memotongnya karena kesibukan bekerja sebagai admin di sebuah kantor kecil di kota terdekat. Dia duduk di ruang tamu, menyandarkan tubuh lelahnya ke kursi tua yang sudah mulai usang. Ruangan itu diterangi oleh satu lampu gantung yang remang-remang, menambah kesan suram yang tak biasa. Jam di dinding berdentang. Waktu menunjukkan pukul 18.15. Maghrib telah tiba. Tanpa ragu, Maya mengambil gunting kuku dari laci kecil di sebelahnya. Dia menyalakan televisi untuk mengusir keheningan yang tiba-tiba terasa menyesakkan. Stasiun TV lokal sedang menayangkan sinetron yang biasa, dengan dialog-dialog dramatis yang hampir selalu bisa ditebak alurnya. Namun, Maya tidak terlalu memperhatikannya. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada kuku-kuku yang mulai ia potong satu persatu. Suara klik kecil terdengar setiap kali potongan kuku jatuh ke lantai. Maya tidak memikirkan apapun, pikirannya sibuk dengan jadwal pekerjaan esok hari dan daftar belanja yang belum ia siapkan. Namun, tak lama kemudian, dia mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Bulu kuduknya berdiri, merasakan sensasi aneh di sekitar dirinya. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu berkedip-kedip. Maya terdiam sejenak, mengangkat kepalanya dan menatap lampu di atasnya. Mungkin lampu ini sudah harus diganti, gumamnya, mencoba mengabaikan ketidaknyamanan yang mulai muncul. Namun, lampu terus berkedip, bahkan semakin cepat seiring detik berlalu. Suara televisi yang awalnya mengisi ruangan dengan suara latar mulai terdengar aneh. Dialog dari sinetron di TV terdengar seperti melambat. Suara aktor dan aktrisnya berubah menjadi serak, berat, dan mengerikan, seolah-olah seseorang memanipulasi rekaman suara tersebut. Maya meraih remote untuk mematikan TV, tapi sebelum tangannya mencapai tombol, televisi tiba-tiba mati dengan sendirinya. Seketika, ruangan menjadi sunyi. Dia menghela napas, merasa sedikit terganggu. Kena listrik turun lagi, pikirnya. Maya bangkit dari kursi, berjalan menuju panel listrik di dapur untuk memeriksa apa yang salah. Namun, saat ia berbalik, sesuatu menangkap perhatiannya. Dari sudut mata, Maya melihat sesuatu yang bergerak di lantai. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia berhenti, menoleh perlahan ke arah gerakan itu, dan hatinya mencelos. Potongan kuku yang tadi ia potong bergerak. Maya terdiam, menatap potongan kuku kecil di lantai yang perlahan-lahan bergeser sendiri. Hatinya berdegup kencang. Ini pasti imajinasiku, pikirnya, mencoba mencari alasan yang masuk akal. Namun, saat ia terus menatap lantai, potongan-potongan kuku itu bergerak lebih cepat,
seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat mendorong mereka ke satu arah. Dengan cepat, Maya memalingkan wajahnya. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Telapak tangannya mulai berkeringat. Apa yang sedang terjadi? Ini pasti hanya bayanganku. Maya mencoba meyakinkan dirinya sendiri, meskipun nalurinya berkata lain. Ia menggeleng, mencoba menepis perasaan takut yang tiba-tiba menyergapnya. Tapi, ketika ia hendak kembali ke kursi, bau yang sangat aneh tiba-tiba tercium di udara. Bau busuk yang menyengat. Maya memegang hidungnya, berusaha menahan napas. Bau itu begitu kuat, menusuk ke dalam rongga hidungnya, membuat perutnya mual. Bau itu mengingatkan pada sesuatu yang sangat menjijikkan, seperti bau tai kuku yang lama tidak dibersihkan, bercampur dengan aroma yang lebih busuk, seperti daging busuk atau mayat yang sudah lama ditinggalkan. Ia berusaha mencari sumber bau itu, berjalan ke setiap sudut ruangan. Namun, semakin ia mencari, semakin kuat bau itu. Hingga akhirnya ia sadar bahwa bau tersebut bukan berasal dari suatu benda atau tempat tertentu. Bau itu berasal dari dirinya sendiri. Maya menatap kukunya dengan mata terbelalak. Kukunya tampak normal, tapi baunya semakin mengerikan. Ia berlari ke kamar mandi, mencoba mencuci tangannya dengan sabun, menggosok-gosok kukunya dengan keras. Namun bau itu tetap ada, semakin kuat dan pekat. Panik, ia mengambil handuk dan menggosok kukunya hingga kulitnya hampir terkelupas. Tapi usahanya sia-sia. Dalam keputusasaan, Maya menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi. Wajahnya terlihat pucat dengan bayangan hitam di bawah matanya yang lelah. Namun, di balik wajahnya yang lelah, cermin itu memantulkan sesuatu yang lain, sesuatu yang bergerak di belakangnya. Maya membeku. Sosok itu berdiri di baliknya, di dalam cermin. Jantung Maya seakan berhenti berdetak. Matanya terfokus pada pantulan di cermin kamar mandi. Di balik tubuhnya yang gemetar, ada sosok lain yang berdiri. Sesuatu yang menyerupai bayangan manusia, tapi lebih besar, lebih menyeramkan, dan tidak mungkin nyata. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya sebuah kepala dengan lekukan kasar seperti tengkorak, tanpa mata, hidung, atau mulut. Kulitnya hitam legam dan mengeluarkan cairan seperti darah kotor yang menetes perlahan ke lantai kamar mandi. Namun yang paling menyeramkan adalah tangannya. Kedua tangannya memanjang dengan kuku-kuku hitam dan tajam yang tumbuh tak beraturan, seperti cakar makhluk buas. Maya membeku. Kakinya seperti tertancap ke lantai, tak mampu bergerak. Di dalam cermin, sosok itu berdiri di belakangnya. Meski saat Maya berusaha melirik ke belakang, tak ada apa-apa di sana. Hanya kegelapan dan udara yang semakin dingin. Tubuhnya terasa berat dan napasnya tersengal-sengal. Ini pasti mimpi, gumamnya. Tapi semua terasa begitu nyata. Bau busuk itu semakin pekat, memenuhi udara, membuat kepalanya pusing. Sosok di cermin perlahan bergerak mendekat, sementara Maya tetap terpaku di tempat, tak sanggup melarikan diri. Ketika sosok itu semakin dekat, tiba-tiba terdengar bunyi ketukan keras dari pintu depan rumah. Tok, tok, tok. Maya tersentak, seolah suara itu menariknya keluar dari hipnosis mengerikan yang diciptakan oleh pantulan di cermin. Dengan napas terengah, dia cepat-cepat menoleh ke arah pintu kamar mandi, meninggalkan cermin. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Ketakutan masih mencekamnya, tetapi Maya mencoba untuk menenangkan diri. Siapa di luar malam-malam begini, batinnya. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan ia dengan ragu melangkah ke ruang tamu untuk memeriksa siapa yang mengetuk. Ruangan itu masih gelap. Hanya ada cahaya redup dari lampu yang berkedip-kedip seperti akan padam kapan saja. Maya merasakan atmosfer yang semakin menekan, membuat napasnya terasa berat. Setiap langkah terasa sulit, seolah-olah udara di sekitar berubah menjadi lebih padat dan gelap.
Ketika ia mendekati pintu depan, bau busuk yang tadi sempat menghilang kembali muncul dengan intensitas yang jauh lebih kuat, seolah-olah sesuatu yang menjijikan berada tepat di balik pintu. Ia ragu-ragu untuk membuka, tapi ketukan itu terdengar lagi, lebih keras dan agresif, membuat Maya tidak punya pilihan lain. Tok, tok, tok. Dengan tangan gemetar, Maya mengulurkan tangannya untuk membuka pintu. Engsel pintu berderit pelan saat dia menariknya, memperlihatkan malam yang begitu gelap di luar. Tidak ada seorang pun di sana. Maya memandang keluar, mencoba menembus kegelapan. Jalan setapak di depan rumahnya kosong, hanya ada desiran angin malam yang membawa dedaunan kering. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Namun, bau busuk itu tidak hilang. Justru semakin kuat, seolah sumbernya berada di dekatnya, mungkin tepat di belakangnya. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu kini terdengar lagi, namun kali ini berasal dari arah dapur. Sekujur tubuh Maya merinding. Bagaimana mungkin? Tidak ada orang yang masuk. Pintu depan baru saja dibuka, dan dapur terletak di belakang rumah. Mustahil ada yang mengetuk dari sana. Panik mulai merambat di tubuhnya. Maya mencoba berpikir rasional, tetapi ketakutan mulai merajai pikirannya. Dia menutup pintu depan dengan keras, lalu berbalik dengan cepat, berharap menemukan jawaban di dapur. Namun, yang ia temukan hanyalah bayangan, sebuah kegelapan yang seolah-olah hidup. Ketika ia melangkah menuju dapur, lampu-lampu di rumah itu tiba-tiba mati. Ruangan itu kini benar-benar gelap gulita. Maya mematung, telinganya tegang mendengarkan. Hanya ada desahan napasnya sendiri yang terdengar dalam keheningan. Ia meraba-raba dinding, mencoba mencari saklar lampu, tetapi sebelum ia menemukannya, sesuatu menyentuh tangannya. Sesuatu yang dingin, basah, dan kasar. Maya menjerit, menarik tangannya seketika. Jantungnya berdetak kencang, kepanikan semakin mendesak. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu mungkin hanya tirai dapur atau kain yang tergantung. Namun, di dalam hatinya, dia tahu ada sesuatu yang lebih. Dalam kegelapan, Maya mendengar suara aneh. Desisan halus yang diiringi suara seperti kuku-kuku tajam yang menggesek lantai. Suara itu bergerak perlahan, mendekat ke arahnya dari arah dapur. Bau busuk semakin kuat. Nafas Maya tersengal dan seluruh tubuhnya menegang. Tiba-tiba, sesuatu yang tajam menyentuh kakinya. Dia melompat mundur, berteriak panik. Di tengah kegelapan, sebuah bayangan besar tampak mengintip dari sudut dapur. Makhluk itu tidak terlihat jelas, tapi Maya tahu itu bukan manusia. Dari bayangan itu, terlihat kuku-kuku panjang yang berkilat di bawah cahaya bulan yang masuk sedikit melalui jendela. Maya ingin berlari, tapi kakinya seperti tak bisa digerakkan. Dia hanya bisa menatap, sementara makhluk itu perlahan mendekat. Sosok setan kuku. "Siapa kamu?" Maya berteriak, suaranya penuh ketakutan. Makhluk itu mendesis, mengeluarkan suara serak. "Kukumu, milikku." Suara itu terdengar seperti bisikan, namun jelas dan mengancam. Seketika itu juga, Maya tersadar bahwa ini adalah sesuatu yang lebih dari sekadar ilusi atau mimpi buruk. Ini nyata, dan makhluk itu datang untuk mengambil sesuatu darinya, kuku-kukunya. Dalam keputusasaan, Maya berusaha mundur, tapi tubuhnya gemetar. Setan kuku semakin dekat, setiap langkahnya diiringi suara kuku yang menggesek lantai. Wajahnya, yang hanya terlihat samar, menampilkan senyum mengerikan, dengan bau busuk yang seolah-olah berasal dari tubuhnya sendiri. Kuku-kuku panjangnya berlumuran darah dan kotoran, dan setiap goresan di lantai meninggalkan jejak hitam yang menyeramkan. Maya tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu, apa saja untuk menyelamatkan dirinya. Dalam kekacauan pikiran yang berkecamuk, dia teringat sesuatu yang pernah diceritakan ibunya. Jika ada gangguan makhluk halus, bacalah ayat-ayat suci. Kata-kata itu terngiang di kepalanya. Dengan napas terengah dan tangan gemetar, Maya mencoba mengingat doa-doa yang pernah diajarkan ibunya. Bibirnya terbata-bata,
Mulutnya bergetar, namun suara doanya nyaris tak keluar dari tenggorokannya. Setan kuku semakin mendekat, kukunya yang panjang mengulurkan diri, siap mencengkeram tubuh Maya. Maya menutup matanya, membaca ayat kursi dalam hati, berharap bisa melawan kengerian ini. Saat dia membuka matanya, makhluk itu sudah berdiri tepat di depannya. Bau busuk itu begitu pekat hingga Maya hampir pingsan. Namun, tepat ketika makhluk itu hendak menyentuhnya, sebuah suara lain terdengar di belakangnya. Suara yang aneh namun familiar. "Jangan ambil dia." Sosok lain muncul dari kegelapan. Maya tidak bisa melihat dengan jelas, tapi sosok itu tampak melangkah ke arah setan kuku, menghentikan makhluk itu di tempatnya. Sosok yang muncul dari kegelapan itu perlahan-lahan semakin jelas. Cahaya bulan yang remang-remang dari jendela menyorotkan bayangan samar, namun cukup untuk memperlihatkan wujudnya. Maya terkejut. Sosok itu adalah seorang wanita tua dengan pakaian lusuh, rambut beruban panjang, dan kulit keriput yang hampir kering. Namun, yang paling mengejutkan adalah wanita itu tampak seperti ibunya. "Ibu?" Maya terkejut, suaranya nyaris tenggelam dalam bisikan. Apakah ini mimpi? Bagaimana mungkin ibunya yang sudah meninggal muncul di sini malam ini? Namun, sosok ibunya tidak menjawab, hanya berdiri di antara Maya dan setan kuku yang kini tampak ragu. Makhluk itu berhenti, kuku-kukunya yang panjang menggantung, seolah-olah menyadari kehadiran sosok yang lebih kuat di hadapannya. "Ibu?" Maya mengulang pertanyaannya. Kali ini lebih kencang. Dia merasa seperti seorang anak kecil yang takut dalam kegelapan, meminta bantuan orang tuanya untuk melindunginya. Wanita itu menoleh perlahan ke arah Maya, dan dengan suara serak tapi tegas, ia berkata, "Jangan takut, Nak. Aku di sini untuk melindungimu." Maya masih gemetar, tapi dia mulai merasa sedikit lebih tenang dengan kehadiran wanita yang mirip ibunya itu. Namun, pertanyaan besar masih menggantung di benaknya. Apa yang terjadi? Apa yang sedang dia hadapi? Sementara itu, setan kuku tidak tinggal diam. Makhluk itu mendesis, kuku-kuku tajamnya mencengkeram lantai lebih keras, menciptakan suara berderit yang menyeramkan. Bau busuk semakin menyengat, dan makhluk itu tampak tidak senang dengan kehadiran sosok yang baru datang. "Dia, milikku," desis setan kuku dengan nada marah. Suaranya seperti ribuan bisikan yang saling tumpang tindih. Wanita tua itu memandang setan kuku tanpa gentar. "Kau tidak bisa mengambilnya. Pergilah sebelum kau dibinasakan," ucapnya dengan nada tegas. Setan kuku menggeram, tapi dia tidak langsung bergerak maju. Makhluk itu tampak terbelah antara menyerang dan mundur, seperti menyadari bahwa ada kekuatan lain yang lebih besar di ruangan itu sekarang. Maya merasa tubuhnya melemas. Kakinya hampir tak bisa menopang dirinya lagi, tapi dia berusaha untuk tetap berdiri. Dia tidak mengerti apa yang terjadi, namun satu hal yang jelas, ada sesuatu yang jahat di sini, dan entah bagaimana, sosok yang tampak seperti ibunya mencoba melindunginya. "Apa yang harus aku lakukan?" Maya bertanya. Suaranya lemah, hampir tak terdengar. Wanita tua itu berbalik sejenak, menatap Maya dengan mata lembut namun penuh ketegasan. "Potongan-potongan kukumu. Mereka terkutuk. Kembalikan potongan itu dan bakar semuanya. Itu satu-satunya cara untuk mengusir makhluk ini." Maya merasa jantungnya berdetak lebih kencang lagi. "Kuku?" Tiba-tiba, ia teringat pada potongan-potongan kuku yang ia buang di lantai saat maghrib tadi. Seolah mendapatkan kesadaran baru, ia menyadari betapa fatalnya kesalahan yang telah ia lakukan. Sejak kecil, ibunya selalu memperingatkan untuk tidak memotong kuku di waktu maghrib. Namun Maya selalu menganggap itu sebagai takhayul semata. Sekarang, takhayul itu berdiri di hadapannya dalam bentuk nyata. Makhluk menyeramkan yang siap mencabik-cabik tubuhnya. Dengan segera, Maya berlari ke ruang tamu, mencari potongan-potongan kuku yang tercecer di lantai. Namun, ia tidak dapat menemukannya. Lantai itu kosong.
setiap potongan kuku yang ia jatuhkan sebelumnya seakan hilang begitu saja. Panik, Maya mengelilingi ruangan, matanya menyapu setiap sudut. Di mana potongan-potongan itu? Setan kuku tertawa kecil, suara seraknya memenuhi ruangan. "Mereka bersamaku," katanya sambil mengangkat tangan hitamnya. Di ujung kukunya yang panjang, Maya melihat potongan-potongan kukunya sendiri, kecil, kotor, dan berlumuran darah. "Aku tidak akan melepaskan ini, manusia lemah. Kukumu adalah kekuatanku sekarang." Makhluk itu mendesis. Kuku-kuku panjangnya mulai mengeluarkan suara mencicit, seolah siap untuk menyerang kapan saja. Maya mundur beberapa langkah, tak tahu harus berbuat apa. Ia bisa merasakan ketakutan menguasai dirinya. Bagaimana dia bisa mengalahkan makhluk seperti ini? Tiba-tiba, suara ibunya terdengar lagi, lebih kuat kali ini. "Jangan biarkan rasa takut menguasaimu, nak. Kau bisa melawan. Bacalah doa-doa, mintalah perlindungan." Maya berusaha mengingat kembali doa-doa yang pernah diajarkan ibunya. Dengan suara terbata-bata, dia mulai membaca ayat kursi dengan sepenuh hati. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa berat, namun dia tidak berhenti. Setan kuku mulai bereaksi. Makhluk itu menggeram, terlihat kesakitan, dan perlahan mundur. Namun, makhluk itu tidak menyerah begitu saja. Kuku-kukunya yang panjang melesat cepat ke arah Maya, mencoba mencabik tubuhnya. Maya terjatuh, tapi terus membaca doa dengan suara yang semakin keras. "Jangan berhenti," seru ibunya. "Teruskan doamu." Dengan sisa tenaga yang ada, Maya bangkit. Meski ketakutan masih mencengkeramnya, ia terus membaca ayat-ayat suci. Setiap kata yang dia ucapkan membuat setan kuku semakin melemah. Kuku-kuku hitam yang panjang itu perlahan-lahan retak, terpecah-pecah, dan akhirnya hancur menjadi debu hitam di udara. Setan kuku mengeluarkan jeritan mengerikan, suaranya bergema di seluruh ruangan. Sosoknya yang besar mulai mengecil, perlahan-lahan memudar dalam kegelapan, hingga akhirnya tidak ada lagi yang tersisa kecuali bau busuk yang masih menggantung di udara. Maya terjatuh ke lantai, napasnya tersengal-sengal, tapi dia tahu bahwa ia telah selamat. Ruangan itu sekarang sunyi. Kegelapan masih ada, tapi setan kuku telah lenyap. Dalam kesunyian itu, Maya merasakan ada tangan yang menyentuh bahunya dengan lembut. Dia menoleh, melihat sosok ibunya yang tersenyum hangat padanya. "Kau telah melakukannya dengan baik, nak. Kau selamat." Maya menatap ibunya dengan air mata di mata. Apa yang sebenarnya terjadi, Bu?" Ibunya menggeleng lembut. "Ini adalah peringatan, nak. Beberapa hal memang tidak boleh diabaikan. Ada kekuatan yang lebih besar di luar sana yang tidak bisa kita jelaskan. Kau harus selalu waspada, terutama pada hal-hal kecil yang tampak sepele, seperti memotong kuku di waktu yang salah." Sosok ibunya perlahan-lahan mulai memudar, seiring dengan hilangnya kegelapan di sekeliling Maya. "Ingatlah selalu, nak. Aku akan selalu bersamamu, dalam doa, dalam hati. Jangan pernah abaikan peringatan yang telah diwariskan." Dan kemudian, ibunya menghilang, meninggalkan Maya sendiri di ruangan itu. Lampu-lampu kembali menyala, dan bau busuk yang menjijikkan perlahan menghilang. Maya duduk di lantai, tubuhnya lemah tapi jiwanya lebih kuat. Dia menyadari bahwa malam ini dia telah dihadapkan dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Sesuatu yang mengajarkannya bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa dijelaskan oleh logika dan akal. Terkadang, tahayul bukan hanya sekedar cerita lama, tapi peringatan akan kekuatan gelap yang tersembunyi di baliknya. Beberapa hari berlalu setelah malam mencekam itu. Maya mencoba kembali ke rutinitas sehari-harinya, meskipun apa yang terjadi masih terus menghantui pikirannya. Tidak ada lagi tanda-tanda kehadiran setan kuku, tidak ada lagi bau busuk yang menyerang inderanya. Tapi dia tahu, jauh di dalam hatinya, bahwa pengalaman itu akan membekas selamanya. Setiap kali dia melihat kukunya mulai memanjang, peringatan ibunya kembali terngiang di benaknya.
Dia berhenti memotong kukunya di waktu-waktu yang tidak sesuai, dan kini setiap kali dia merapikan kukunya, dia melakukannya dengan hati-hati, selalu pada siang hari. Maya tahu bahwa setan kuku telah pergi. Namun, dalam kesunyian malam, kadang-kadang dia masih mendengar suara halus di kejauhan, desisan kuku-kuku tajam yang menggesek lantai. Terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe channel ini. Semoga kebaikan dan kebahagiaan serta rizki berlimpah selalu menyertai.